Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau membahas sesuatu yang keren dan super keren. Jadi, pastikan teman-teman semua untuk tetap stay di video aku sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, kali ini aku mau membahas tentang seorang filsuf dan negarawan. Siapa dia? Yaitu Marcus Tullius Cicero. Adalah seorang negarawan, filsuf, dan orator Romawi yang terkenal dengan retorika yang luar biasa. Yang masih penasaran kisahnya? Yuk, tetap stay ya. Marcus Tullius Cicero memiliki gaya bicara yang tajam, penuh logika dan emosional, maka menjadikannya salah satu ahli pidato yang luar biasa sepanjang sejarah. Cicero, seni bicara mengguncang Roma. Di tengah hiruk pikuknya Roma, berdirilah seorang pria dengan memiliki lidah setajam pedang dan pemikiran setajam mata elang. Ia Cicero bukan terlahir dari seorang bangsawan kaya raya dan juga bukan pula seorang jenderal. Namun dengan kata-katanya ia bisa menggulingkan musuh, menggugah rakyat, dan menentang para tiran. Di hadapan para senat Romawi yang penuh intrik, Cicero berdiri. Ia mengangkat tangan, menarik nafas dalam dengan penuh suara lantang. Ia membuka pidato. Sampai kapan, Catalina, kau menyalahgunakan kesabaran kami? Kata-kata itu menggelegar ruangan senyap. Mata para senator menatap penuh perhatian. Lucius Sergius Catalina, seorang bangsawan yang ingin merebut kekuasaan dengan cara yang makar. Cicero tak hanya berbicara, namun ia mendesak seorang pengkhianat Catalina dengan logika yang tajam dan serangan emosional yang memukau. Dengan retorikanya, Cicero mempengaruhi publik, membongkar konspirasi, menggagalkan kudeta. Kekuatan bicara bukan sekedar menyusun kata-kata, tetapi menciptakan gelombang yang mengguncang politik Roma. Namun, retorika yang tajam juga membawa bahaya. Ketika Julius Caesar tewas, Cicero menentang Marcus Antonius, yaitu seorang jenderal yang haus pada kekuasaan. Ia menyusun Philippica, serangkaian pidato yang mengkritik Antonius dengan kata-kata pedas, menyamakannya dengan para tiran yang harus dihancurkan. Namun, kata-kata yang dulu menyelamatkan Cicero kini menjadi pedang yang berbalik kepadanya. Antonius marah. Dia menjadikan Cicero sebagai daftar musuh negara. Pada tahun 43 sebelum Masehi, para algojo dikirim untuk membungkam Cicero selamanya. Saat kematian Cicero mendekat, ia tidak berlari. Ia menatap algojo dengan tenang. Tangannya pernah menulis pidato-pidato yang luar biasa kini gemetar. Tapi keberaniannya tetap kokoh. Dengan suara terakhirnya, ia berkata, "Tidak ada yang lebih hebat dari kebebasan bicara." Kepalanya dipenggal dan tangan yang menulis kritik terhadap Antonius dipaku di forum Roma sebagai peringatan. Namun, kematiannya bukan akhir. Nama Cicero tetap hidup sebagai simbol kekuatan retorika. Dari pidatonya kita belajar bahwa kata-kata dapat mengubah dunia, membangun kejayaan, menggulingkan kekuasaan, dan menyalakan api revolusi. Warisan abadi Cicero.
kata-kata yang mengalahkan waktu. Meskipun tubuhnya telah lenyap, sudah tiada, suara Cicero tidak pernah benar-benar bungkam. Kata-katanya terus bergema, melewati runtuhnya Roma dan Romawi, melintasi abad kegelapan, dan akhirnya menjadi inspirasi bagi para pemikir besar di masa depan. Abad pertengahan, para cendekiawan menyalin pidato dan tulisannya. Pada masa Renaissance, pemikir seperti Erasmus dan Machiavelli menghidupkan kembali gagasan tentang politik dan kebebasan berbicara. Bahkan di era Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, Thomas Jefferson dan Voltaire mengutip Cicero sebagai panutan dalam perjuangan melewati tirani. Cicero bukan seorang orator ataupun senator Romawi. Ia adalah simbol kekuatan ide, bukti bahwa satu suara yang berani bisa mengalahkan kezoliman. Ia mengajarkan dunia bahwa retorika bukan hanya sekedar seni bicara, tetapi alat untuk mempertahankan keadilan, menggugah hati dan mengubah sejarah. Setiap kali seorang pemimpin berbicara dengan penuh semangat, setiap kali seorang rakyat menentang ketidakadilan dengan kata-kata, gema suara Cicero masih ada. Sejarah adalah saksi dari waktu, penerang kebenaran dan nyawa bagi ingatan. Itulah Cicero, seorang pria yang mati oleh kata-katanya. Nah, dengan kata-kata pula ia hidup selamanya. Itulah cerita dari seorang Cicero, seorang filsuf Islam. Nah, semoga dari cerita itu kita bisa mengambil manfaatnya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum.